Saya kira begitu, Bung. Ini penjelasan terstruktur dari Bible Anda. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Silakan. Coba tunjukkan dalilnya. Dalil apa? Ya, Zuma. Dalil apa? Ya, Zuma. Resnya orang. Nah, tuh, coba lihat, jangan diturunkan. Kalau ini kayak gitu jangan diturunkan. Bang Handi, naik lagi sini, naik lagi. Supaya kita buktikan bahwa mereka ini bukan orang kerasukan ajaran roh kebenaran, mereka ini kerasukan roh setan. Gak ada Lanjut, Bang. Tidak ada kemudian nabi-nabi mengajarkan mempersembahkan manusia kepada Tuhan untuk dibunuh, nggak ada. Hanya ajaran setan yang menjadikan darah manusia sebagai korban untuk persembahan. Masa sih? Yes. Imamat 1 nomor 2, Tuhannya Yahudi ajarkan kepada seluruh Bani Israel ketika mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Yesus Anda anggap hewan ternak gitu? Kambing, domba, sapi, lembu. Dengarkan, Bung, itu dalilmu. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Sampaikanlah bahwa aku Tuhan sudah memberikan syariat hukum kepada umat terdahulu. Ketika mereka hendak mempersembahkan korban, mereka mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Lah kok ini Kristen muncul dari barat, mengangkat satu kejadian yang sudah terjadi pada abad pertama, mereka kemudian gaungkan dari abad kedua, ketiga, keempat sampai hari ini, bahwa Tuhan kemudian datang ke muka bumi mempersembahkan dirinya setelah beliau berinkarnasi ya, menjadi manusia untuk nebus dosa-dosa manusia. Itu ilmu dari mana kira-kira? Nabi tidak mengajarkan itu. Abraham tidak, Nabi Musa tidak, Salomo tidak, Daud tidak, bahkan Yesus pun tidak. Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Perlihatkan dirimu kepada para imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ayo. Yesus mengajarkan mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Nabi Musa diminta untuk mempersembahkan hewan, bukan manusia. Siapa yang mengajarkan Kristen mempersembahkan manusia untuk nebus dosa? Iblis. Ada gitu Tuhan minta, tolong tunjukkan. Bersusun nabi di dalam kitab saudara. Banyak kitab-kitab para nabinya orang Yahudi ada di dalam kitab saudara. Tunjukkan di antara nabi-nabi itu yang mengajarkan mempersembahkan manusia untuk dosa-dosa. Ada? Intinya hanya dewa Molok Kristen yang agama minta. pertama. Iya betul. Kristen agama pertama agama yang kemudian memplesetkan ajaran Tuhan, agama Anda. Coba lihat Adam, coba lihat di Eden, apa yang dilakukan oleh Adam? Diperintahkan oleh Tuhan, Adam, semua apa yang ada di sini boleh kau makan. Yang penting satu jangan kau makan, yaitu pohon buah ilmu pengetahuan. Jangan kau dekati, apalagi memakan buahnya. Iblis datang mengatakan apa? Makan aja, itu tak apa, tidak masalah. Justru kalau kau makan buah itu kau akan hidup kekal. Itu kerja iblis tuh, menjanjikan sesuatu yang tidak rasional berdasarkan firman Tuhan. Yesus datang mengatakan apa? Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Iblis datang mengajarkan apa? Hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya tumbal di atas salib. Di mana tertulis? Efesus 2 nomor 15. Iblisnya, Tuhannya mengatakan jangan kau makan babi. Iblisnya mengatakan makan babi. Tuhannya mengatakan sunat kulupmu. Iblisnya mengatakan jangan sunat kulupmu. Sabat sucikan dan kuduskan. Iblisnya mengatakan batalkan hari Sabat. Yang mulia adalah hari Domingos, hari Minggu. Hari Minggu, Sunday, Dewa Matahari punya hari. Itu Tuhan mengatakan sembahlah aku saja, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Iblis mengatakan dia bukan cuma dia Tuhan, Yesus juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Tinggalkan ajaran yang lama. Sekarang kita masuk kepada ajaran-ajaran baru.
hanya iblis yang mampu kemudian mengusik dan membantah firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iblis yang mengatakan, Yesus datang ke bumi untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi. Selalu bertentangan. Iblis selalu bertentangan dengan ajaran para nabi. Makanya muncul pertanyaan, Kristen ini sebenarnya agama dari mana? Yesus tak pernah mengajarkan, tak pernah mengajarkan menyembah dirinya, tak pernah mengajarkan merasulkan Paulus, tak pernah mengajarkan mengimani surah-surah Paulus, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak pernah mengajarkan membatalkan hukum Taurat, tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah kepada dirinya. Kristen ini dari mana? Dari Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Coba, sampai sini Anda belum mau menerima kebenaran itu? Kalau tidak, silakan Anda ngaca, buka Bible baik-baik, renungkan, pikirkan, gunakan akal saudara. Kenapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada agama Kristen? Kenapa agama Kristen hanya menggunakan remah-remah dari terjemahan-terjemahan kitabnya orang lain? Bukankah hukum Taurat itu untuk agama Yahudi? Kenapa muncul di agama Kristen? Ada apa Kristen menjadikan tambal sulam terjemahan kitab agama lain? Ada apa? Apa yang disembunyikan? Apa yang menjadi misinya? Apa yang ingin disampaikan kepada khalayak banyak? Dan apa sebenarnya misi agama Kristen ini dan siapa di belakangnya? Renungkan itu, Bung. Silakan. Penafsirannya, Bang. Itu bukan penafsiran. Itu bukan penafsiran. Justru Kristen itu adalah agama tafsir yang dihasilkan kemudian. Kenapa? Karena Kristen itu hanya berdasar terhadap filsafat-filsafat Yunani. Ayo, di mana ajaran Tuhannya ketika dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad? Dari mana simbol 3 itu muncul? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Kok 3? Siapa yang ngajarin 3? Nabi Abraham mengajarkan 3? Enggak. Nabi Musa mengajarkan 3? Enggak. Yesus mengajarkan 3? Enggak. Dari mana kemudian Kristen mendapatkan 3 saksi di surga? Ilmu dari mana? Ayo. Itu bukan tafsir, itu tertulis dalam kitab saudara. 1 Yohanes 5 nomor 7. Tidak perlu tafsir karena sudah disebut angkanya. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Gini bang. Ada berapa? Tunggu, jangan tafsir. Ada berapa? 3. 3 atau 1? Ayo, jangan tafsir. Ada berapa yang bersaksi di surga kalian? Jangan di mute teman-teman, biarin aja. Jangan tafsir. Sebut. Gak ada bersaksi, Bang. Siapa yang bersaksi, Bang, di surga? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada berapa di situ disebut? 3, Bung, 3. Adakah Yesus mengatakan begitu? Tak ada. Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Benar. Hidup kekal itu dalam mereka mengenal Sang Tuhan berapa? Satu-satunya Tuhan. Yesus dikenal sebagai apa untuk mendapatkan hidup yang kekal? Sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Loh, kok kalian jadikan dia juga Tuhan? Silakan. Gini Bang, historinya dulu. Di perjanjian lama silakan. tertulis akan datang Mesias untuk menyelamatkan kalian dari itu. darah seorang perawan. Nah, itu Bang, itu. Yesus. Nah, Oke, abang kenapa selalu Yesus melakukan tidak ibaratnya mengajarkan dari itu, Bang? Kenapa Yesus tidak mengajarkan itu? Kenapa justru kalian yang bukan Bani Israel yang mengajarkan itu? Mengajarkan Di Bang, mana? tunggal Bang. Di mana Yesus mengajarkan itu? Pada saat mereka kumpul bersama murid-muridnya di 12. Maksudnya di apa? Di mana? Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus? Perjamuan terakhir. Iya, perjamuan terakhir, Bang. Ya, Yesus justru memberikan kemudian pengajaran kepada mereka. Apa kata Yesus di perjamuan kudus itu? Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia itu tidak akan berkuasa sedikit pun kepadaku. Tuh, berarti penguasa yang datang itu iblis, dan iblis tidak akan Nah, kan penafsirannya penguasa ibaratnya itu Bang Yunani, Bang. Pada saat itu, penguasa pada saat itu, Bang. Oh bukan, itu iblis. Coba Anda baca di dalam Matius 4. Coba, bukan.
dituhankan. Coba Anda baca Matius 4, saudara. Yang dianggap penguasa dunia itu adalah iblis. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu Anda harus pelajari itu. Iblis diberi kuasa kemudian untuk mencobai anak manusia. Makanya di dalam kitab Kejadian dikatakan, Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Iblis diberi wewenang kemudian untuk menggoreng habis anak keturunan Adam di dunia ini. Dia turun ke bumi untuk menjerumuskan kita semua. Dan yang bertahan hanya yang memegang panji tauhid saja. Yesus pun mengajarkan itu. Hidup kekal kalian dapatkan ketika kalian mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, satu-satunya Tuhan yang betul, dan mengenal aku sebagai utusannya, mengenal aku sebagai Mesias. Apa itu? Manusia yang diurapi, udah, jangan dituhankan. Tapi iblis mengatakan apa? Mesias itu apa bang? Mesias itu adalah orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi, tapi orang, manusia. Manusia yang diurapi, selayaknya Daud, Saul, Salomo, Harun, itu semua itu mereka adalah Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Yesus Makanya tidak. Yesus Mesias nggak bang? Yes. Benar nggak? Yes. Dia lebih spesial. Makanya bang. dia bukan Tuhan karena dia Mesias. Nah, berarti pengertian abang Mesias kan salah bang. Nah, sekarang Mesias yang itu punya juru selamat bang. ya juru selamat, memang betul juru selamat. Justru karena Yesus juru selamat, jangan kalian imani dia mati tidak selamat. Jangan dibalik. Oh, Yesus itu juru selamat, tapi ternyata dia hancur lebur dimakan sama setan di atas pohon. Gimana ceritanya? Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 14:30, apa kata beliau? Iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Itu kata Yesus. Iblis mengkhianati, merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus. Iblis merasuki imam kepala mahkamah agama agar mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Apa tujuannya? Agar Yesus dihakimi. Berhasil nggak tipu muslihat iblis? Tidak berhasil. Makanya di dalam Matius 4 nomor 13, apa kata iblis di sana yang diterangkan di sana? Ketika iblis mencobai Yesus, ingin menghancurkan Yesus, ingin memutuskan kemudian langkah pergerakan juru selamat Tuhan kepada Bani Israel, ingin memblokade kemudian dakwah Yesus, iblisnya tak berhasil. Apa keterangan nomor 13-nya? Iblisnya mundur dari Yesus karena tidak berhasil sambil menunggu waktu yang tepat. Iblis yang menunggu waktu yang tepat. Pada saat Yesus terangkat ke langit, disitulah waktu yang paling tepat untuk menyesatkan manusia. Dengan cara apa? Yesus pergi, aku iblis muncul di tengah-tengah mereka, ngaku-ngaku Yesus. Makanya Yesus sebelum terangkat, apa kata dia? Waspadalah kepada iblis yang datang setelahku, yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21:8. Kau salah pula. Kau salah pula. Kok lain pula? Apa yang lain? Yesus berkata akan muncul penyesat, akan muncul iblis, Thanos. Oh, salah. Nabi palsu itu adalah utusan si iblis. Iblisnya datang kepada nabi palsu itu. Iblisnya datang, akulah Yesus yang telah kau aniaya. Aku akan menunjukkan kota di mana kau akan mengembangkan tugas. Makanya Paulus mengatakan Galatia 1:15-16, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Paulus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Bukankah Tuhan mengajarkan di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat suci? Yesaya 52 nomor 1, jangan kau masukkan, jangan kau izinkan orang yang tidak potong nonotnya masuk ke tanah Yerusalem. Haram, tidak boleh. Yesaya 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagoge tempat suci Baitullah, Bait El, gak boleh, gak boleh. Lalu kemudian dalam Wahyu, bahkan Wahyu 21:27, kalau kita rangkaikan itu, maka orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di surga. Lah, nah terus kenapa Paulus ini, justru diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Siapa yang mengutus dia? Karena dia merangkul semua bang.
Karena Paulus disuruh untuk merangkul semua bang. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Kristiani, Bang. Yang suruh siapa ke orang-orang yang tidak bersunat? Yang suruh itu anu bang. Nah, Siapa? menurut Bang Zuma itu iblis, tapi menurut kekristen itu Roh Kudus bang. Oke. Anda mengatakan Roh Kudus. Roh Kudusnya mengaku siapa? Akulah Roh Kudus atau akulah Yesus. Ayo. Nah, gini dulu bang. Tunggu. Roh Kudus yang kamu maksud tadi, bang. sabar. Roh Kudus yang kamu maksud tadi ngaku Roh Kudus atau ngaku Yesus? Ayo. Aku Yesus bang. Nah, Roh Kudus emang Yesus? Itu kan satu-satu bang. Ah, itu tafsiran Anda. Anda menjilat pernyataan Anda sendiri. Jangan Anda mentafsirkan. Yang disebut Yesus itu adalah anak Maria. Yang disebut Elohim itu adalah Sang Bapa. Roh Kudus hanya punya nama Roh Kudus. Tak ada nama yang lain kecuali Gabriel. Bukan Yesus. Ingat, Bung. Ingat. Yang datang setelah Yesus naik itu kepada Paulus adalah Yesus, bukan Roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Di mana tertulis Roh Kudus datang kepada Paulus? Itu tercatat di mana? Yang datang kepada Paulus itu ngaku Yesus. Itu Roh Kudus bang. Di mana tertulis itu Roh Kudus? Di mana dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Ayo. Orang beragama Kristen harus berpola kepada kitabnya. Orang Islam harus berpola kepada kitabnya. Jangan kepada angan-angan. Ayo, silakan tunjukkan. Di mana Roh Kudus datang kepada Paulus? Silakan. Banyak bang. Silakan saudaraku, silakan tunjukkan. Kita belajar di sini. Ajarin saya. Di mana tertulis Roh Kudus datang kepada Paulus? Ya, ke perpustakaan dulu, silakan. Kita tunggu ya teman-teman, sabar. Biarkan teman kita belajar dulu di perpustakaan Vatikan. Menunjukkan Roh Kudus datang kepada Paulus. Silakan. Saya hanya menuntun Anda untuk menemukan diri Anda sekarang ini. Anda terikat di mana nih? Anda sekarang ini tergadai, iman Anda tergadai, jasad Anda kepada siapa? Kepada setan atau kepada Tuhan? Ayo. Islam datang untuk menyelamatkan kalian. Bukan Islam itu independen. Islam datang hanya untuk orang-orang yang mau. Tidak. Islam itu datang untuk kalian. Coba renungkan. Kalau bukan Islam, Kristen. Kalau bukan Kristen, Islam. Hanya dua itu jalan terakhir. Silakan. Makanya agama yang dekat dengan Islam itu Kristen. Ayo, tunjukkan kepada saya. Mana Roh Kudus datang kepada Paulus? Yang ada setan datang kepada Paulus. Yes. Kisah Para Rasul 16, nomor 18. Setan memproklamirkan kemudian kerasulan Paulus. Yes, silakan. Makanya yang saya bilang tadi bang, itu di Kisah Para Rasul bang 19 ayat 6 bang. Yang abang bilang Roh Kudus itu, yang abang bilang setan itu Roh Kudus itu bang. Di mana tertulis, saudaraku? Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Oke, silakan Anda lihat. Bacakan kepada saya. Silakan. Silakan bang, saya senang hati belajar sama Anda. Silakan. Lagi ke perpustakaan dia belum. Anda ingin mengatakan hati-hati membawa data ke saya. Hati-hati. Saya harap saudara Kristen hati-hati. Kalau Anda belum mendalami Bible, Anda ingin mencoba membuyarkan kemudian argumentasi saya tentang Bible, hati-hati. Anda akan malu. Serius. Anda akan malu. Ngeri loh data yang kau bawa ini. Ngeri kali. Anda membawa Kisah Para Rasul 6 itu ngeri kali. Orang kalau menggunakan akal, ini akan bergegas meninggalkan Kristen. Ngeri ini data ini Anda bawa. Mungkin menurut Anda yang hanya menggunakan terjemahan, wah bagus ini. Oh, sorry. Kristen itu menggunakan bahasa Yunani kitabnya. Hati-hati. Lama banget. Silakan. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah
hantu suci Roh ke Kudus. atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayo, silakan. Silakan. Istilah Roh Kudus itu dari mana datangnya? Ayo, semangat. Silakan, jangan kabur bang. Biar kita ajarin, pelan-pelan kita ajarin. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah hantu suci, hantu murni ke atas mereka. Hantu loh. Hantu loh ini. Lukas 24 nomor 37. Hantu. Hantu ini tertulis di kitab saudara. Ayo, Anda lihat bagaimana Paulus kemudian melakukan aksi-aksinya setelah mereka mendapatkan bisikan-bisikan hantu dari Paulus. 1 Timotius 1:20, di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Paulus menyerahkan korban kepada iblis ini apa tujuannya coba? Ini bang, saya pakai satu HP bang, jadi nggak kedengaran kalau misalnya saya buka ayat bang. Saya bantu baca. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah hantu yang murni ke atas mereka, dan mulailah Roh Kudus, mereka Bang, berkata-kata Roh Kudus. dalam Roh Kudus pula. Di mana ada Roh Kudus? Itu Roh Kudus bang, bukan hantu itu. Ini Sama terjemahan Indonesia yang diambil dari Quran. Roh Kudus di situ tertulis diambil hantu. dari Quran. Hantu. Roh Kudus itu dari mana rupanya? Bahasa Roh dari Kudus, mana Bang. Roh Kudus? Itu Dari yang datang- mana? Dari mana kata Roh Kudus itu kalian ambil dari mana? Sementara bahasa Yunaninya apa? Pneumahagios. Itu yang datang ke Nabi Musa itu siapa bang? Yang ibaratnya dapat 10 perintah Allah. Yang siapa, datang Bang? kepada Itu- Nabi Musa itu malaikat. Malaikat, bukan Tuhan. Yes. Bukan. Mana ada Tuhan? Bukan. Ah, Di mana tertulis Tuhan? Mau kuajarin di mana tertulis malaikat. coba bang, coba di mana tulis itu malaikat bang? Oke, buka baca sekarang di kitab Anda Google di Kisah Para Rasul 7. Silakan Anda buka. Data nomor 35, 38 dan 53. Itu merangkum semuanya di sana. Nomor 35-nya tertulis apa di sana? Musa ini telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Oleh siapa? Oleh malaikat. Nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun. Di antara apa? Di antara malaikat. Ngapain malaikat itu? Yang berfirman kepadanya. Di mana? Di Gunung Sinai. Hayo, kalian itu nggak pernah diajarin sama pastor pendeta tentang data ini. Yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, itu adalah Malach Elohim, malaikat Tuhan. Nomor 53, apa yang diterangkan di sana? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Siapa yang menyampaikan Taurat? Malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Hayo, jadi kalian selama ini didoktrin dan didogma, termenset dalam pikiran saudara, yang datang kepada Musa itu Tuhan. Karena kenapa? Iya, itu Kalian Tuhan. tidak diajarkan. Ada di Keluaran 3 ayat 11 sampai 13. Apa? Bahwa Silakan. Allah berbicara kepada Musa. Oh, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Itu malaikat Tuhan berbicara kepada Nabi Musa. Nah, Dan itu kalau bukan malaikat bang, itu Tuhan bang. iya, memang makanya Yesus jawab. Apa kata Yesus? Bukankah siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus dituduh, kenapa kau menyamakan dirimu dengan Allah? Apa kata Yesus? Hei Bahlul, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah.
Itu kata Yesus. Anda yang sudah terdogma Yesus Tuhan, ketika ada perkataan seperti itu, Anda mengatakan, oh ini dia Tuhan. Itu karena doktrin dogma. Benar enggak kata Yesus ini? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka dia adalah Allah. Benar enggak kata Yesus? Wah, tidak ada kayak gitu bang. Baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bahkan Yesus mengatakan, dan yang tertulis di dalam kitab suci tidak boleh dibatalkan. Masihkah kau masih mengatakan diriku ini adalah menghujat Allah karena aku mengaku Allah? Jangan dong. Bukankah Nabi Musa juga melakukan hal yang sama? Maka siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Maksudnya si duta, si rasul, si utusan ini, si kurir ini menyampaikan sesuai apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Jadi corongnya Tuhan itu adalah para nabi. Nabi ini selaksa HP. Kalau di zaman kita, kalau saya berkata di sini A, maka HP yang ada di tangan Anda keluar suara apa? A. Kalau saya berkata sini B, keluar di HP Anda B. Maka HP itu bukan Bang Suma, tapi HP itu adalah perpanjangan mulut Bang Suma untuk kuping saudara. Begitulah Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah Allah, maka maksudnya Yesus menyampaikan firman Tuhan yang datang kepadanya. Yohanes 12:49, aku berkata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kalau Anda menggunakan akal, sebenarnya Anda sudah tamat dari ajaran ini. Gini Bang Suma, Silakan. Yesus itu tidak pernah mengatakan ibaratnya dirinya Tuhan. Yesus Siapanya? sekali nggak pernah mengaku dirinya Tuhan Bang. Siapa? Yesus Bang. Iya memang, karena dia bukan Tuhan. Tapi Kenapa dia menjadi Tuhan? Setelah datang makhluk halus mengaku Tuhan kepada Paulus, barulah kemudian Anda sebagai pengikut Paulus menyembah sosok makhluk yang bernama Yesus. Nah, kalian Kristen menyangka Yesus yang dimaksud itu adalah sang penginjil. Bukan. Sang penginjil itu Mesias untuk Bani Israel. Yang kamu sembah ini, sang bintang fajar, berbeda dengan sang penginjil. Yesus itu sang penginjil. Markus 1:14. Dia sang penginjil. Dia sang penginjil. Iya, Yesus benar, itu Bang. sang penginjil. Yesus dulu penginjil Bang. Nah, Kerjanya kalau penginjil. yang datang kepada Paulus itu bukan sang penginjil, dia itu sang bintang timur mengajarkan 13 buku kepada Paulus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1:12 Bang. Aku menerima firman bukan dari manusia. Tuh, lalu dari mana? Dari mana kok firman? Dari Yesus. Yesus itu manusia, Cahayu. Oh, bukan Yesus itu Bang. Yesus yang datang kepadaku itu hanya berupa cahaya. Gantian. Itu. Jadi yang Paulus mengaku Galatia 1:12, aku menerima Injil bukan dari anak Maria, tapi aku menerima dari makhluk yang berupa cahaya yang mengaku Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Tergenapi enggak? Tergenapi. Kepada sejak kapan siapa? Roh Kudus Kepada yang- Paulus. Sejak kapan Bang Roh Kudus itu mengaku Tuhan, mengaku Yesus Bang? Pada saat mendatangi Paulus Bang. Nggak ada Bang. Lah, itu makanya kau sudah jawab. Thank you. Terima kasih kau sudah mengatakan itu. Jadi tidak mungkin Roh Kudus mengaku Yesus. Yang mengaku Yesus itu adalah Mesias palsu. Selamat. Thank you. Thank you. Ya emang gitu Bang. Nggak ada ibaratnya Roh Kudus Apa? mengaku Yesus datang pada saat Ya berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Roh Kudus, bukan juga Yesus. Lalu siapa? Wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu tak lain adalah iblis yang durhaka. Boleh saya balik nggak Bang? Silakan. Pada saat Nabi Muhammad berkunjung ke rumahnya Zaid, kan ada istrinya tuh, istrinya Zaid.
Terus? Dan Muhammad berkata, malaikat datang kepadaku untuk menikahi istrinya Zaid. Apakah itu iblis atau malaikat, Bang? Istrinya Said. Istrinya Said. Maksud Istrinya lu Zaid, apa? anak angkatnya Nabi Istrinya Muhammad. Said atau janda Said? Istrinya Zaid, namanya Zaid. Istrinya Muhammad. Said. Zaid ini Allahu Akbar. Saudara, percuma Anda membahas tentang Nabi Muhammad. Percuma. Nabi Muhammad terlalu berat untuk dilecehkan. Ingat, orang sesamanya Nabi Muhammad tidak pernah melecehkan dirinya. Anda yang membaca kitab suci Al-Quran aja kagak bisa, hanya mendengarkan informasi-informasi dari orang yang membenci dia. Sebelum Anda lahir, kalau itu betul, maka sejazirah Arab akan mengutuk beliau. Tolong tunjukkan di mana kitab tertulis bahwa Nabi Muhammad itu dihujat oleh orang sesamanya. Tunjukkan kepada saya. Saya keluar sekarang meninggalkan agama saya kalau ada. Tunjukkan. Ada. Justru orang-orang setelah beliau wafat, mereka orang-orang Arab tidak ridha, tidak ikhlas ditinggal oleh mayatnya Nabi Muhammad. Mayatnya aja mereka nggak ikhlas, apalagi Nabi Muhammad. Mereka kemudian berkongkong-kongkong memeluk Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan. Sampai hari ini 1400 tahun silam. Bayangkan. Bayangkan itu. Lantas Anda hanya sebutir debu mengatakan istrinya Said mau dinikahkan. Fitnahan dari mana itu kamu bawa, saudara? kan tertulis, Hujatan dari mana itu? Di mana tertulis? Tunjukkan ke saya. Silakan. Bang. Tunjukkan. Ya, silakan. Silakan tunjukkan. Bible nggak paham, firman Tuhan paham. Lucu. Ini Bible, Nora asli. Bible tulisan wartawan nggak paham, tapi kalam Allah paham dia. Hebat orang ini, hebat. Itulah tanda bahwa kekuatan daripada makhluk yang datang kepada Paulus itu sudah memenuhi isi kepalamu. Kami yang mengerti kitabnya, kami yang paham kitab gundul, kami yang belajar tentang kitab-kitab ini. Anda cuma modal dengar-dengar, Google, alamak, memalukan. Oke ya teman-teman, kita sudah pada kesimpulan bahwa orang Kristen menganggap Yesus Tuhan. Yes, betul, itu Tuhan mereka. Tapi Yesus yang mana dulu? Itu harus kita tahu. Yesus yang mana dulu, paman? Karena Yesus, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu. 8 Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 nomor 25 nomor 24 nomor 26, dan endingnya terbantahkan semua oleh Yesus sendiri di mana? Di nomor 27 dan nomor 30. Subhanallah. Halo Bang, itu tentang Zaid Bang. Al-Hasab ayat ke-37 Bang. Coba Anda bacakan kepada saya. Silakan. Aku mau tahu sejauh mana kemudian Anda memahami Al-Quran. Silakan. Izin sambil nunggu. Ini Bunda Nora asli bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin numpang di sini aja, kalau ada apa saya diturunkan, tapi 10 menit ya Bang. Ya, silakan. Host. Silakan. Ya, sampai untuk hari apa Natal juga aja? nggak apa-apa. Kejam kali pun. Apa diminta di follow lah, ya? Ya lanjut Bang Zuma. Ini si Dana, kamu keluar dari jeda dek, nggak akan bisa terdengar suaramu. Ini ada pion catur juga, dia hotel nih, pion catur. Dibuka mute-nya, Dek. Bang Zuma sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Bang? Masya Allah, alhamdulillah. Oh, saya nggak ditanya sehat enggak nih. Itulah kasih sayangnya terbagi-bagi dia. Ya, Bang Pion Catur, silakan. Oke. Rasanya masih belum puas, ada yang mau ditanyakan sama Bang Zuma ini. Iya, silakan Bang. Oke Bang. Berdasarkan
apa yang saya cari-cari dari real TikTok itu Muhammad diutus Allah di tanah Arab. Saya bila memang salah bang ya. Ya, memang betul. Dan Musa diutus Allah di tanah Mesir karena memang dari sanalah menetap nenek moyangnya. Ya, terus? Oke, itu benar bang ya. Betul? Oke. Kemudian saya juga membaca Quran surah Al-Maidah ayat 46 yang isinya begini. Kami menurunkan Isa putra Maryam untuk membenarkan kitab yang ada sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Yang isinya adalah petunjuk dan cahaya. Keduanya itu digunakan sebagai petunjuk dan pengajaran untuk umat bertakwa. Kemudian di Al-Maidah 68 dikatakan, Hai Muhammad, katakanlah kepada ahli Taurat, sesungguhnya engkau tidak akan dikatakan beragama kalau engkau tidak mengajarkan Taurat dan Injil. Terus? Bang. Jadi berdasarkan tadi tempat diutusnya dan menetapnya Nabi Muhammad yaitu di tanah Arab, dan sedangkan Musa yang menerima Taurat menetap di tanah Mesir, bagaimanakah seorang Muhammad ini bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa dia membawa Taurat gitu loh yang dititipkan kepada Nabi Musa, sedangkan tempat mereka jauh dan mereka tidak pernah bersama-sama, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Dan tiba-tiba dengan datangnya Al-Quran, di dalam Al-Quran diakui bahwa Muhammad telah mengenal Taurat, sedangkan dia belum pernah bersama-sama dengan Musa dan juga Isa. Itu bang, coba dijawab dong. Oke, baik. Sederhana. Kalau berbicara dengan narasi seperti itu, Paulus membawa Taurat. Di dalam Efesus 2:15 dia bawa Taurat. Sedangkan jaraknya dengan Nabi Musa 1400 tahun silam. Ada bisa jawab? Kenapa kemudian Paulus ngaku-ngaku membawa Taurat padahal dia tidak pernah dapat wahyu dari Tuhan? Nah, kemudian Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyah. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat sebelum Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat tersebut dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah yang pernah berfirman kepada Nabi Musa kembali berfirman kepada Nabi Muhammad, dan bagian daripada kisi penyampaiannya itu adalah cakupan Taurat. Allah sampaikan itu kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan lisanan Arabian, perkataan dalam bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Kemudian ketika saudara membawa data di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46, wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawrah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Memang betul. Jadi ketika Nabi Musa kemudian datang kepada Bani Israel, Nabi Musa membawa Taurat. Taurat itu datang untuk kemudian sebagai petunjuk dan pengajaran orang-orang yang bertakwa pada masanya, kaumnya. Petunjuk bagi Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Lalu datang Injil. Injil juga datang kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Isa alaihissalam juga kepada Bani Israel, kaumnya. Lalu kemudian dikatakan wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawrah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin, bahwa Taurat ini diberikan sebagai petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Permasalahannya sekarang, Taurat itu mana? Taurat diberikan kepada kaumnya Nabi Musa. Anda Kristen bukan pemegang Taurat, dan Anda bukan pemegang kitab Taurat, dan bukan umatnya Nabi Musa. Tidak
Tidak ada hubungannya ayat ini, tak akan pernah bisa menolong orang Kristen dalil Al-Quran ini. Kenapa? Yang dimaksud Al-Quran adalah Tauratnya Nabi Musa, yang dimaksud Al-Quran adalah Injilnya Nabi Isa. Sedangkan Kristen bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa, dan Kristen bukan pemegang Taurat dan bukan pemegang Injil. Kristen hanya memegang kitab remah-remah yang diambil terjemahannya dari Septuaginta yang diterjemahkan oleh Kekaisaran Ptolemy II pada abad ketiga sebelum Masehi. Tak ada hubungannya dengan Nabi Musa. Begitu juga Injil. Injil yang diberitakan Yesus atau Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel, seluruhnya 100% adalah firman Tuhan, bukan yang ditambah dan dikurangi. Sedangkan yang di tangan Kristen hanyalah terjemahan remah-remah dari agama sebelumnya, dan kitab perjanjian baru ini adalah catatan-catatan wartawan yang tidak dikenal. Kemudian saudara, Anda mengambil Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 68. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah wahai nabiku Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara, bukan Kristen, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Dan apa lagi? Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Tuh. Jadi kalau dikatakan Taurat, Injil, Al-Quran, berarti harus ke Islam. Karena Taurat cakupannya sudah ada di Al-Quran, Injil cakupannya sudah ada di Al-Quran, dan Al-Quran adalah ruang lingkup dari kesempurnaan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan untuk seluruh umat manusia pada masa Nabi Muhammad dan masa sampai kiamat. Itu Al-Quran katakan, Qul ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi dan Nasara, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik tuqyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, wahai Nabi Muhammad, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar lagi. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir tersebut. Apa maksudnya? Nabiku Muhammad, aku turunkan kemudian Al-Quran dalam cakupan Taurat dan Injil, sebagian dari isinya akan menjadi tonggak yang menjadi pengukur antara orang muslim dan orang kafir. Datangnya Al-Quran akan menjadikan mereka jauh lebih kafir dari sebelumnya. Itu kata Quran. Dan memang betul. Bayangkan aja, kenapa orang yang datang di masa Nabi Musa kemudian ingkar kepada Nabi Musa? Ya, alasannya salah satunya karena di situ belum ada Nabi Muhammad sebagai jalan solusi. Kenapa orang-orang yang ada pada masa Nabi Isa orang ingkar kepada mereka, kepada Nabi Isa? Solusinya mau kemana mereka? Sementara tidak ada Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Kalau hari ini orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in atau apapun di luar pada itu termasuk Kristen tidak menemukan lagi gambaran petunjuk yang jelas sebagai cahaya petunjuk dan juga cahaya kepada Allah, kepada Tuhan, ada Al-Quran, tapi mereka ingkari. Maka kata Yesus dalam kitab saudara, pengikut daripada nabi palsu itu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ada masa di mana Tuhan akan datang mengutus nabi penutup, tapi mereka juga ingkar. Maka dia yang menjadi pengikutmu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Maksudnya setelah datang Al-Quran pun ditolak, Nabi Musa datang Tauratnya ditolak, Injil datang ditolak. Mereka hanya mengikuti pengabaran-pengabaran wartawan yang tidak jelas. Nabi Muhammad datang membawa kalamul rupa Quran juga ditolak. Maka mereka 2 kali lebih jahat daripada orang-orang kafir terdahulu. Oke, biar saya Coba, tanggapi, Bang. ya silakan. Oke, jadi saya ambil kesimpulan dari jawaban Bang Zuma. Tadi Bang Zuma bilang bahwasanya Taurat diturunkan kepada Musa, lalu diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad. Yang saya mau tanyakan, apakah ada data dari Al-Quran yang bisa membantu jawaban Abang? Wa min qablihi kitabu Musa imam wa rahmah. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk. Kenapa? Ada nama suratnya biar saya juga belajar nanti.
Al-Ahqaf ayat 12, Al-Quran surah Al-Ma'idah di data nomor 15, nomor 16, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Al-Quran sebagai petunjuk kepada kalian yang mau mengikuti keridaan Tuhan menuju jalan keselamatan. Dengan Al-Quran itu kemudian Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan Al-Quran itu kepada jalan yang lurus. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Dulu Taurat pada zamannya ya untuk kaum Bani Israel, Injil pada zamannya untuk kaumnya Nabi Isa. Mana tertulis? Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat diberikan kepada hanya Bani Yakub saja. Mazmur 147, hukum yang datang kepada Bani Yakub, keturunan Yakub, dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa yang lain. Maka Al-Quran datang sebagai hukum baru untuk menjelaskan dan menyimpulkan hukum-hukum yang telah lalu. Demikian. Oke, berikutnya itu udah clear Bang. Oke. Siap. Saya mau Alhamdulillah. memberikan sebuah pernyataan. Silakan. Coba nanti Bang Zuma tanggapi. Ya. Ini pernyataan saya. Seandainya agama kekristenan apapun dihapuskan di muka bumi, tetapi saya sendiri tetap menjadi pengikut Yesus yang kalian kena Isa Al-Masih. Menurut Bang Zuma, apakah saya berada di jalan yang benar atau tidak? Tidak. Enggak lagi. Berarti Bang Zuma salah. Saya mau memberikan bantahannya, Bang. Silakan. Di Quran surah Al-Zuhru 61, di sana tertulis jelas, boleh dicek teman-teman. Silakan, silakan. Dan Isa, dan sebenarnya bisa sampai hari kiamat. kurang lebih intinya Isa adalah jalan yang benar. Lalu Isa mengatakan, ikutilah Tuhanku dan Tuhanmu, yang yaitu Allah. Boleh dicek, kalau dibaca mungkin lebih jelas. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Dan sungguh dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Bung, duduk pelan, atur napasnya, pasang kupingnya, akalnya coba disetting lagi. Dengarkan kata per kata dari saya. Kalau Anda beriman kepada Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61 ini, segeralah keluar dari agama Kristen. Loh, kok bisa kayak gitu, Bang? Ini menjawab kitab saudara Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Apa kata Yesus kemudian? Sebaliknya nanti, sebab camkanlah aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab anak manusia akan datang seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sebab Yesus nanti datang sebagai pertanda kiamat. Yesus diceritakan datang kepada Paulus sudah 2000 tahun. Mana kiamatnya? Mana kiamatnya? Mana kiamatnya? Yesus mengatakan kedatanganku kedua sebagai tanda akan datangnya kiamat. Baca nomor 29, 30, 41, 40, 41, 42 di Matius 24 itu. Itu
adalah huru hara kiamat. Al-Quran mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratul mustaqim. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Jadi maksudnya apa dalil ini? Ketika Nabi Isa sudah datang, maka itu adalah detik-detik kiamat. Ternyata di Bible juga Yesus mengaku demikian. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya, Cahayu, jangan. Karena kalau aku datang kedua kalinya, itu berarti hidupmu di bumi sudah akan berakhir. Jangan kau lagi menghayalkan yang lain. Sebab anak manusia akan datang bersama dengan malaikat di awan, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Al-Quran menganulir itu. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Maksudnya ikuti Al-Quran. Inilah jalan yang lurus itu. Apa? Bahwa Nabi Isa belum datang, Yesus belum datang. Yang datang kepada Paulus itu palsu. Yesusnya nanti datang di akhir zaman. Nabi Isa nanti datang di akhir zaman. Kalau Anda tidak percaya kepada Quran, maka minimal percaya kepada Matius 24 nomor 27. Oke, Bang. Nomor 30. Silakan. Maka apa Tolong kata dibacakan. apakah inilah jalan yang lurus itu? Jalan yang lurusnya apa? Mengimani bahwa Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Bukan mengimani bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada para murtadin sebagai Yesus. Bukan itu yang diimani. Tapi yang diimani adalah jalan lurusnya, yaitu Isa Yesus datang nanti di akhir zaman, detik-detik menjelang kiamat. Itu baru iman yang betul. Oke, Bang. Silakan. Itu di surah, karena ini masih ayat sebelumnya masih abang ragukan. Saya Silakan. memberikan satu ayat lagi. Silakan. Surah Maryam ayat 36. Oke. Di situ jelas. Silakan. Isa mengatakan, akulah jalan yang benar. Di dalam Al-Quran ini, Bang. Akulah jalan yang benar. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka itulah jalan yang lurus. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda percaya dengan surah Maryam ayat 36, tinggalkan agama Kristen. Tinggalkan. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada Tuhan, kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Berdasarkan Bible, berdasarkan pengakuan Yesus, berdasarkan Al-Quran yang datang kemudian dan Anda baca terjemahannya, ternyata Yesus bertuhan dan Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla. Apa kata Quran? Hadza siratul mustaqim. Gak ada dalilnya sembah Tuhan Yesus. Itu ajaran iblis itu. Yesus yang mau disembah di sini adalah Tuhan, adalah makhluk yang datang kepada Paulus. Yesus datang penginjilan selama 3 tahun. Dia mengajarkan apa? Sembahlah kepada Tuhan yang ada di langit. Hidup kekal diterima dengan apa? Yohanes 17:3. Mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan. Jadi kalau hari ini Kristen mengatakan sembahlah Yesus, silakan. Memang ada Yesus yang minta disembah. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus. Itu adalah Yesus lain. Yang Kalau tadi Yesus berdasarkan kalau Yesus yang asli baca Yohanes 4, Yesus yang asli mengatakan apa? Di Yohanes 4 nomor 22. Yesus yang asli berkata apa? Aku Yesus menyembah Tuhan yang aku kenal. Itu siapa? Yesus asli itu. Ini yang berkata di dalam Al-Quran. Nabi Isa berkata, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu kata Nabi Isa. Yesus aslinya berkata, Yohanes 4:22, aku menyembah Tuhan aku kenal. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Jadi di sini Nabi Isa mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhanmu. Kenapa kalian sembah Yesus Cahayu?
Iya, Jadi benar. kalau Anda percaya kepada surah Maryam, percaya kepada Al-Quran intinya, maka tinggalkan agama Kristen. Karena agama Kristen menghantarkan Anda kemudian menyembah kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus yang konon mengklaim namanya adalah Yesus, sedangkan dia bukan manusia. Kata Paulus, Galatia 1:12, aku menerima Injil 13 bukuku ini bukan dari manusia, tetapi makhluk yang mengaku Yesus Al-Masih, Yesus Kristus. Kristus itu Al-Masih atau Mesias. Sedangkan iblis, menurut tradisi Quran Islam, iblis juga ada yang disebut Dajjal, Dajjal Al-Masih, Dajjal Mesias. Dan datang kepada Paulus itu adalah Mesias. Kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan datang Dajjal mengaku Mesias, membawa-bawa nama Yesus. Betul. Dan akan menyesatkan banyak orang. Alhasil miliaran orang Kristen terperdaya dengan makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Al-Masih. Sadari itu, sadari sebelum Anda masuk ke dalam liang lahat. Demikian. Iya, itulah yang saya jadikan pernyataan saya tadi, Bang. Dan Ya, silakan. berdasarkan ayat tersebut, kan dikatakan di sana, coba dengar dulu, Bang, ya. Ya. Dikatakan, Isa mengatakan, akulah jalan yang benar, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Terus kenapa nyembah Yesus? Sebentar dulu, Bang, itu di luar. Yang mau saya tanyakan, bila seandainya kekristenan dihapus dari muka bumi, dan saya hanya mengikuti sampai Isa, menurut Bang Zuma, saya berada di jalan yang benar atau tidak? Karena menurut saya, sudah jelas dikatakan di ayat itu, saya berada di jalan yang benar. Tidak, Bang. Ini ucapan Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Ini ucapan dia ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kan sudah kunyatakan tadi, Yohanes 4 nomor 22. Yesus sedang berbicara kepada siapa? Orang Indonesia atau kepada Bani Israel? Bani Israel. Ini pun demikian. Isa berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Matius 14 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia, agar jangan ke bangsa Belanda, agar jangan ke bangsa Romawi, tapi pergilah kepada dombaku yang hilang dari umat Israel. Anda umat Israel? Bukan. Makanya Yesus dalam Matius 7 nomor 22, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku paman, aku tidak mengenal engkau, engkau adalah pembuat kejahatan. Enggak malu digituin, enggak malu, enggak malu. Enggak malu, sudah jago-jagoan depan umat semua. Yesus Tuhanku, Yesus, kami orang Kristen, kami anak-anak Yesus, tapi diusir endingnya. Enggak malu, enggak malu, malu dong. Kalau Anda menggunakan akal, pasti malu. Kalau menggunakan hanya percaya iman dogma doktrin, maka Anda tidak akan malu. Kenapa? Karena ada Yesus palsu di dalam diri Anda yang senantiasa mengajak Anda untuk menemani dirinya masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayo, Oke. silakan. Pertanyaan yang terakhir, Bang. Silakan, Bung. Apakah Bang Zuma setuju Nabi Isa adalah nabi yang paling tinggi? Nabi yang paling tinggi. Nabi Di yang antara paling nabi tinggi yang lain. di antara nabi yang lain. Kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menceritakan bagaimana beliau kemudian menarasikan di dalam penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel bahwa akan datang nabi setelahnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Saff yang akan saya bacakan kepada saudara. Tadi saya sudah bacakan sebenarnya. Dia mengatakan begini, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara, idayya minat Tara, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad. Nabi Muhammad diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya kami tidak beriman kepada Injil yang kalian gunakan, Bible yang kalian gunakan itu sebagai Injil. Kenapa? Karena di situ tidak ada nama Nabi kami. Sedangkan di Al-Quran Nabi Isa berbicara tentang Nabi Muhammad.
minat Torah wa mubasyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberitakan kabar gembira akan datangnya penghibur. Kabar gembira itu adanya hiburan. Yesus berkata di dalam kitab Yohanes 16, Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, pembawa kabar gembira, yaitu Ahmad, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Isa mengatakan apa? Ketika Nabi setelahku itu bernama Nabi Muhammad datang kepada mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata, mereka justru mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Itu, Bung. Jadi kalau Anda beriman kepada Nabi Isa, maka berimanlah kepada Nabi Muhammad. Coba Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan seorang penolong lain. Nomor 26-nya, yang akan mengajarkan engkau damai sejahtera, shalom, Islam, yang mengajarkan segala sesuatu berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Kenapa Nabi Muhammad datang mengajarkan pengisapan dunia akan dosa? Karena seluruh dunia sudah dijamah oleh dosa dengan adanya agama Anda yang menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah dan menyembah kepada selain daripada Allah. Maka Islam datang menghapuskan itu. Dia akan datang menginsapkan dunia. Di mana ajaran paganisme berada, di situ Islam datang untuk menghapusnya. Dia datang untuk mengisapkan dunia akan dosa. Sedangkan Paulus mengajarkan dengan agama Kristen menghapuskan seluruh perintah-perintah Tuhan menuju kepada perintah makhluk halus yang ngaku Yesus kepada Paulus. Saya mau sanggah ayat Alkitab yang barusan Silakan. sebut. Silakan. Yesus berkata, aku akan datang kepada Bapa dan meminta seorang penolong. Silakan. Yang dimaksud penolong di situ Bang Zuma jelas ada di ayat-ayat berikutnya, bukanlah Muhammad. Ya, silakan. Melainkan yaitu Roh Kudus. Ya, yang Roh akan Kudus. tinggal di dalam hati setiap manusia. Oke. Jangan Sekarang disalah gunakan. Oke, baik. Kita berbicara, kita fokuskan kepada Roh Kudus. Menurut saudara, Roh Kudus yang dimaksud di sana itu manusia atau apa? Namanya saja roh. Udah jelas bukan manusia. Kenapa di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu, sebab banyak nabi-nabi palsu. Kenapa larinya ke nabi? Tadi bicara roh, kenapa larinya ke nabi? Iya, itulah salah satu fungsi roh. Jadi yang dimaksudkan Yesus adalah dia mengutus roh di dalam setiap hati manusia supaya mereka terbantu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oke. Berdasarkan arahan roh yang istilahnya kurang lebih kayak Tuhan mau membisikkan gitu loh. Melalui rohnya, baiknya begini. Makanya dibilang ujilah setiap roh. Sebab ketika ada nabi-nabi yang datang, ya, contohnya berarti yang mau diuji ini roh atau nabi atau orang? Iya, maksudnya ayo. mohon maaf. Ya, silakan. Apa yang mau diuji ini? Roh atau orang? Tapi boleh dinampakkan dulu enggak? Apanya? Ayatnya. Silakan Anda itu. baca. 1 Yohanes 4. Saya enggak ada Alkitab di sini. Saya lagi dulu. Waduh, bagaimana dong? Roh kebenarannya kemana? Pensiun? Tapi kalau bukankah roh kebenaran saya itu setelah membimbing? menjadi- Tadi Anda mengatakan roh kebenaran, Roh Kudus akan membimbing Anda pada Ya, setiap betul. kebenaran. Nah, Roh Kudusnya Anda kok kenapa enggak berfungsi? Kok minta bebal? Bukankah Roh Kudus itu adalah Tuhan yang mengantarkan Anda kemudian memahami kebenaran? Kok sekarang minta bebal? Tuhan mati lampu di dalam. Jadi yang dimaksud menemani kamu selama-lamanya itu adalah ajaran Roh Kudus. ya, Ajaran Roh Kudus kan? Yang menemani bukan ajaran selama-lamanya Roh Kudus, itu. tapi Roh Kudus. Kok Roh Kudus? Kenapa masih ada pendeta berzina? Jangan dicampur aduk. Kan Oke, udah sekarang jelas kenapa dari ada awal. kenapa ada pendeta berzina? Jangan Mana bahas Roh Kudusnya? masalah
Jangan bahas Roh masalah Kudus, identitas. Roh Kudus menemani kalian kan? Betul? Mohon maaf sebelumnya disclaimer dulu. Ini kan barusan Bang Zuma kenapa ada pendeta berzina. Yes. Saya mau bertanya balik. Kenapa begitu banyak berita tentang pesantren yang di Karena mana Roh Kudusnya para di dalam ulama Al-Quran. memperkosa Roh Kudusnya, para santrinya. Roh Kudusnya. Jadi Makanya jangan saya tanya. membahas agama. Jangan membahas agama. Sekarang saya bertanya begitu kan ada tujuannya. Anda Kita mengatakan sama-sama diskusi baik saja. Anda mengatakan Roh Kudus itu masuk ke setiap orang percaya di Kristen, betul? Betul, di dalam hatinya menetaplah. Nah, Roh Kudus. kenapa ada pendeta memperkosa? Sama halnya seperti ulama juga yang Jangan mendirikan kau sama-samakan. pesantren yang, Hei, yang memperkosa para santri. Oke, Itu ada sekarang saya kejadian. tanya samamu. Roh Kudus di Islam itu masuk ke setiap Islam atau gimana? Apakah Anda meminta Roh Kudus? Bahlul juga ini ternyata. Di Kristen itu Roh Kudus itu datang ke setiap Kok orang Roh Kudus Kristen. di Islam gimana sih? Apa Anda meminta Roh Kudus? Saudara, emang di Kristen itu ada Roh Kudus? Di hati manusia ada Roh Kudus. Saya tanya dulu, emang di Kristen itu ada Roh Kudus? Kristen adalah agama dan Enggak. agama Kamu tidak dapat memiliki kata Roh Kudus itu, dari mana? dari dalam Alkitab. Di mana di Alkitab ada kata Roh Kudus? Sekian lamanya saya membaca Alkitab, jadi pembaca Alkitab tentunya saya tahu, tetapi kalau ayatnya saya tidak hafal betul. Oke. Tapi kalau kamu kita cari, kamu mungkin membaca besok saya jelaskan. kamu membaca kitab itu kitab yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa Yunani? yang berbahasa Indonesia memang. Di dalam bahasa Yunaninya ada nggak Roh Kudus? Saya belum pernah membaca bahasa Indonesia. Makanya kena kau. Makanya kalau jadi Kristen itu jangan sok tahu. Di agama Kristen itu nanti mengenal kata Roh Kudus setelah kitabnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata Roh Kudus itu diambil dari Al-Quran. Tidak ada di Bible Yunani kata Roh Kudus. Camkan itu baik-baik. Camkan Saya itu. dulu mau bantah. Saya mau bantah. Mohon maaf sebentar. Silakan. Mohon maaf Silakan. sebentar. Anda barusan Silakan. Nggak usah minta maaf. Nggak usah minta maaf. Kamu sudah salah dari lahir. Nggak usah. Silakan. Anda barusan mengatakan Roh Kudus diambil dari dalam Al-Quran. Al-Quran. Yes. Sedangkan Alkitab sudah ada 600 tahun lebih dulu daripada Bahlul. Al-Quran. Bagaimana Anda mengatakan itu? Jangan Bahlul. Kamu yang Jangan kopla. kopla. Sekarang Ada-ada kitabmu. aja, Dengar pemakan babi. Dengar. Jangan kau pancing saya untuk mengatakan kau bahlul. Ya. Kitabmu itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu ada di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam sampai ke abad 19. Masuk Betul, Belanda itu ke Indonesia ini. Diam dulu. Kitabmu pertama kali dituliskan dan dikanon, nanti manuskripnya, kodeksnya paling tertua itu abad keempat, dan tidak ada kata Roh Kudus di situ. Paham? Nanti Belanda masuk ke Indonesia, kitabmu diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia, baru nebeng kata Roh Kudus. Paham kau? Kapan Belanda masuk menjajah di Nusantara ini? Abad keberapa? Tahun berapa? Tahun 1662. Paham kau? Saya tidak. Sabar dulu. Sabar. Sebelum kitabmu masuk dibawa Belanda di Indonesia, belum ada kata Roh Kudus di dalam. Paham? Sedangkan Al-Quran, Kul nazzalahu ruhul Kudus, itu sudah ada di abad ke-7. Kitabnya Kristen nanti ada Roh Kudus tertulis di nanti di tahun 1600. Oke? Berarti Al-Quran lebih dulu menggunakan kata Roh Kudus, abad ke-7. Berapa selisih tahunnya itu? 900 tahun lebih dulu Islam menggunakan kata Roh Kudus, nanti masuk Belanda di Indonesia baru menggunakan Kristen itu kata Roh Kudus, itu pun dalam bahasa terjemahan kitab mereka. Orang Belanda tidak mengenal Roh Kudus, paham kau? Orang Yunani tidak mengenal Roh Kudus, orang Romawi tidak mengenal Roh Kudus. Di luar Indonesia tidak ada orang Kristen mengenal Roh Kudus. Paham?
di Indonesia ini saja, karena kitab penjajah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru mereka mencuri kata Roh Kudus dari Al-Quran. Paham sampai sini? Paham? Jadi jangan Ada sosok satu ngajarin ayat saya dari- tentang Roh Kudus. Silakan. Ada satu ayat dari Al-Quran yang mengatakan Roh Kudus. Coba berikan contoh. Al-Quran surah An-Nahl ayat 100 berapa itu teman-teman? 102. 102 Al-Nahl ya. Iya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Teman-teman Nanti ingat saya gak? cek juga. Jangan nanti, sekarang aja. Ngapain nanti? Saya punya hanya satu HP. Ya, makanya kalau gitu ada ya. Masya Allah, Masya Allah. Al-Quran mengatakan Kul nazzalahu Ruh Kudus. Tunjukkan bahasa Yunani. Di dalam kitabmu tertulis Pneuma Hagios. Pneuma Hagios itu artinya apa? Hantu murni. Tepuk tangan penonton. Hantu murni dirubah menjadi Roh Kudus, nggak nyambung. Kalau orang Anda, pendahulu-pendahulu Anda jujur menerjemahkan Bible ke bahasa Nusantara kita, maka yang ditulis di situ bukan Roh Kudus, tetapi hantu murni. Sesoan. Harusnya kau mengatakan pada diri Kristen itu terdapat hantu yang murni. Nah, itu baru betul. Karena memang kalian ini bukan pengikutnya Yesus. Kalian ini pengikut hantu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tidak ada jasad, cuman suara. Apa namanya? Tidak ada jasad, hanya suara. Apa namanya? Hantu. Baca. Kenapa saya mengatakan di dalam kitabmu dikatakan hantu yang murni? Baca Lukas 24 nomor 37. Murid-murid Yesus kaget dan ketakutan sebab mengira melihat pneuma. Pneuma yang mereka kira lihat Yesus itu, mereka mengira melihat pneuma. Apa arti pneuma? Hantu. Berarti pneuma hagios artinya hantu yang murni. Jangan bang, kalau Anda ingin belajar Islam saya layani, tapi kalau Anda ngeyel, ya guru ketika menginginkan murid-muridnya itu tersadarkan, terkadang guru menggunakan cambuk untuk menghantam betis muridnya agar muridnya itu jerah, agar belajar dengan rajin. Silakan, saya tidak mematahkan semangat Anda untuk belajar. Saya Bang Suma senantiasa punya niatan untuk membimbing siapapun, baik Islam awam untuk mengerti tentang Bible, begitu juga orang Kristen yang selama ini buta taklid terhadap agamanya sendiri, yang tidak mengerti Bible, cuma ikut-ikutan joget di gereja, tapi tidak mengerti isi Bible yang sesungguhnya. Mereka yang sama seperti itu bawa ke sini, biar tak ajarin. Saya tidak akan membengkokkan isi Bible. Justru saya meluruskan apa yang kalian bengkokkan. Yang tadinya hantu murni, hantu suci, kalian bengkokkan menjadi roh suci. Padahal di Bible sendiri pneuma itu diartikan dengan terjemahan hantu. Baca Lukas 24 nomor 37, itu bukti akurat.